Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga anak-anak sekalian bisa mengikuti MPLS pagi ini dengan kondisi sehat walafiat. Ya, sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak peserta MPLS yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bapak mau menyampaikan materi tentang gerakan literasi sekolah atau biasa disingkat dengan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, munculnya gerakan literasi sekolah ini, ya, tentunya ada hal-hal yang menjadi dasar pemikiran atau hal-hal yang menjadi latar belakang kenapa perlu adanya gerakan literasi sekolah. Apa yang menjadi latar belakang tersebut? Pertama adalah kita menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak hanya dibangun dengan bermodalkan kekayaan alam yang melimpah. Kita tahu ya, Indonesia memang kalau dilihat dari kekayaan alamnya melimpah, tetapi dalam mengelola bangsa dan negara ini tidak cukup dengan itu. Ya. Dalam mengelola bangsa ini diawali dengan peradaban buku atau penguasaan literasi yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal lain yang menjadi latar belakang, kalian pernah mendengar istilah hoax dari guru kalian? Pendidikan literasi yang dilakukan di Indonesia itu ditengarai belum mengembangkan kemampuan berpikir tinggi tadi, atau yang dikenal dengan istilah apa tadi belum? Ya, apa yang kita kenal dengan istilah hoax tadi? Hoax itu singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Yang hoax itu meliputi kemampuan analitis, sintesis, evaluatif, kritis, imajinatif, dan kreatif. Nah, hal ini tergambar bahwa di sekolah itu masih terdapat dikotomi antara belajar membaca, learning to read, dan membaca untuk belajar, reading to learn. Nah, kegiatan membaca itu belum mendapatkan perhatian yang mendalam, terutama di mata pelajaran bahasa. Ketika mempelajari konten mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif, guru kurang menggunakan teks materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir tinggi tersebut. Selain itu, hal yang mendasari kenapa muncul gerakan literasi sekolah, ya, itu siswa SMK yang terlahir di era teknologi informasi sekarang ini atau dikenal dengan digital native, membaca dan menulis dilakukan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelum mereka. Ya. Kecakapan ini harus terakomodasi di ruang kelas maupun di lingkungan SMK, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual, dan spiritual. Siswa SMK yang terlahir di era teknologi informasi sekarang ini membaca dan menulis dilakukan dengan cara yang berbeda dari generasi sebelum mereka. Anak-anak sekalian, kita sekarang Bapak jelaskan tentang apa itu literasi.
Artinya kita bicara tentang pengertian literasi. Literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain dengan membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Nah, seperti itu pengertian dari literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah. Nah, sekarang apa itu gerakan literasi sekolah atau GLS tadi? Gerakan literasi sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Apa itu literat? Mungkin kalian baru dengar literat. Literat itu kalau bahasa yang mudahnya adalah melek, ya, melek, tahu banyak hal. Nah, itu tadi yang barusan Bapak jelaskan adalah tentang pengertian. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan. Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umumnya apa? Tujuan umum dari gerakan literasi sekolah ini adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik, artinya yang menjadi objek itu adalah kalian, melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi di SMK agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu tadi adalah yang barusan saya sampaikan adalah tentang tujuan umum. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan khusus. Tujuan yang lebih spesifik tentunya, ya. Ada 4 tujuan khusus ini. Yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Itu tujuan khusus yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tujuan khusus yang kedua adalah meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Literat itu tadi adalah melek, ya. Kemudian tujuan khusus yang ketiga adalah menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah tersebut mampu mengelola pengetahuan tentunya. Dan tujuan khusus yang terakhir, yang keempat adalah menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Nah, itu 4 poin dari tujuan khusus gerakan literasi sekolah. Anak-anak sekalian, peserta MPLS yang Bapak cintai, kita masuk pada tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Jadi artinya gerakan literasi sekolah itu dibagi menjadi 3 tahapan, ya. 3 tahapan pelaksanaan. Apa itu? Yang pertama adalah tahap pembiasaan, yang kedua adalah tahap pengembangan, dan yang ketiga adalah tahap pembelajaran. Coba kita cermati satu persatu 3 tahap tadi. Tahap yang pertama tadi adalah pembiasaan. Tahap pembiasaan ini adalah penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Mungkin pengalaman kalian ketika di SMP kemarin, ya, atau di sanawiyah kemarin, sebelum masuk kepada KD, kompetensi dasar yang menjadi pokok perasaan, kalian disuruh oleh guru kalian membaca
selama kurang lebih 15 menit. Membaca apa? Membaca sebuah. Nah, kebiasaan ini memiliki tujuan juga. Apa tujuan dari apa kebiasaan ini? Di antaranya adalah pertama, meningkatkan rasa cinta baca 2 jam pelajaran. Jadi kalau pas istirahat, kalian itu tidak perlu pulang langsung ke kantin misalnya, tapi kalian bisa pergi ke kantin, kalian juga ada kemauan, ada motivasi untuk pergi ke perpus di luar jam pelajaran atau ketika jam pulang sekolah misalnya, atau ketika libur. Kemudian meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik. Artinya pede, percaya diri. Kemudian terakhir, tujuan yang terakhir dalam tahapan pembacaan ini adalah menumbuhkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Itu tadi tahapan yang pertama, yaitu pembiasaan. Dan sekarang kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan pengembangan. Tahapan pengembangan ini dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan. Tujuannya apa? Sama seperti pada dalam tahapan pembiasaan itu. Dalam tahapan pengembangan pun tujuan diantaranya yang pertama adalah mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian yang kedua, membangun interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Yang ketiga, mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang terakhir dalam tahapan pengembangan ini tujuannya adalah mendorong peserta didik untuk selalu mencari keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita masuk tahapan yang ketiga. Apa tadi? Tahapan yang ketiga adalah tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini dimaksudkan agar atau diharapkan bisa meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran dengan menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Sama seperti tahapan pertama dan tahapan kedua, tahapan ketiga dalam tahapan pembelajaran kali ini pun juga memiliki beberapa tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuan yang pertama adalah mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajar sepanjang ayat. Tujuan yang keduanya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif, baik itu verbal, tulisan, visual, digital melalui kegiatan menanggapi teks, buku bacaan, dan buku pelajaran. Anak-anak sekalian, kalian tentunya ingin tahu secara lebih luas, ya, literasi itu apa saja sih? Literasi itu
banyak sebetulnya, ya, luas. Tapi yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui, setidaknya ada 6 literasi dasar yang harus kalian tahu. Apa itu? Yang pertama, ya, literasi baca tulis. Yang kedua, yaitu literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat adalah literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Dan 6 adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, itu tadi 6 literasi dasar yang harus kalian tahu. Nah, sekarang kita coba eksplor lebih jauh apa itu literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Tadi kalau kalian menyimak dengan baik, ada literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginformasikan dan menggunakan serta mengkomunikasikan berbagai macam kata dan bermanfaat untuk menggunakan masalah politik dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa menganalisis informasi yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya untuk mengambil suatu keputusan. Enggak tadi, kalau nggak salah dengar, ya, kalian mendengar ada istilah literasi sains. Apa itu literasi sains? Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Sepertinya kalian juga bertanya-tanya kalau kalian menyimak apa yang saya sampaikan tadi. Ada literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka mengguna komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada literasi dasar yang kelima, yaitu literasi finansial. Dan kalau sudah pernah mendengar istilah finansial, dan anak-anak sekalian beserta MPLS yang berbahagia, apa yang Bapak bisa sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan untuk selanjutnya nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.